Assalamualaikum, apa kabar sahabat alam? Apa itu kegiatan alam? Siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan ini dan apa saja persiapan yang harus dilakukan? Tonton terus video ini sampai habis karena semua ada jawabannya di sini. Sahabat alam, pagi ini saya ada di lokasi yang sejuk dan asri. Nah, di sini nanti saya akan menemui pelatih saya dan ngobrol-ngobrol sedikit tentang beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan alam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ikuti aku terus yuk. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini. Halo, apa kabar? Channel ini berisi tentang vlog atau video-video perjalanan saya. Kemudian ada juga review lokasi dan disertakan juga tips-tips untuk melakukan perjalanan di alam. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar terupdate terus dengan video-video terbaru saya. Nah, ini dia tempat yang akan kita kunjungi. Sepertinya sedang ada acara ya. Ini namanya Sarang Elang. Oke, teman-teman, yuk kita temui pelatih saya. Sudah ada di sini nih. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Allah Akbar. Lagi ngawas sesuatu kayaknya nih. Ya, ini ada kegiatan di luar ruangan biasa ini apa? Kontrol keselamatan keamanan anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak ya Pak yang sedang berkegiatan ya? Anak-anak hari ini anak-anak. Anak hari ini anak-anak. Oke, Siap. keren. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Iya, ya? boleh. Minta waktunya ya Pak. Boleh, saya izin dilepas biar suaranya agak jelas. Ya, mungkin, ya silahkan Pak. Nah, tetap berjarak. Insya Oke, Allah. alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga Gimana, Bu? jelas. Ada yang bisa dibantu nih. Iya nih Pak, saya tuh amazing banget ya Pak. Akhir-akhir ini kan orang tuh banyak ya yang berkegiatan di alam gitu. Ada yang trekking, ada yang hiking, main di curug segala macam sampai naik gunung. Cuman yang saya perhatikan itu justru orang-orang yang usianya juga sudah nggak muda lagi Pak. Oke. Kita bilangnya tuh jelita ya Pak ya. Jarang 50 tahun gitu. Ya 40 tahun ke atas lah. Itu gimana tuh menurut Pak Arif tuh? Baik, yang kita lihat fenomena sekarang ini memang demikian ya, banyak dari usia ya tidak hanya yang jelang 50 tahun sebenarnya, mulai usia-usia anak muda yang dulunya memang jarang ke alam, sekarang sudah mulai kembali ke alam dengan kondisi pandemi yang begitu menjenuhkan. Memang alam itu menjadi obat yang luar biasa. Tetapi mungkin memang untuk khusus kalangan sepuh ya, bukan sepuh ya, udah berusia, ini perlu kita mengukur diri sebenarnya. Kan Betul. di alam terbuka itu mengandung resiko dan kita juga berpotensi mengundang, alam itu mengandung resiko. Nah, mengukur diri itu meminimalisir potensi bahaya yang ditemui oleh penggiat atau pelaku kegiatan di alam terbuka itu ya, yang kita khususkan tadi kita bicara di usia rentang 40 tahun ke atas itu betul-betul memiliki potensi bahaya yang tidak kecil. Di alam itu butuh banyak hal, butuh kesiapan fisik ya, butuh fisiknya sendiri, kondisi fisiknya sendiri, butuh perbekalan, butuh pengetahuan mitigasi resiko yang ada, mitigasi bahaya yang ada di alam yang kita datangi. Nah, sebaiknya buat siapapun, apalagi yang dikhususkan tadi yang usia 40 tahun ke atas itu tahu, oh kekuatan saya sebenarnya seberapa, peralatan saya apa saja yang saya miliki, yang saya bawa. Kemudian lokasi yang kita datangi bagaimana sih konturnya, apa sih bahaya yang ada di sana. Kalau semisal kita memang bisa mengukur, maka kita bisa buat strategi, apakah kita mampu datang sendiri dengan kekuatan yang kita punya, atau kita butuh orang gitu ya, butuh teman, butuh body system, butuh pemandu, butuh instruktur, butuh ya siapapun yang memiliki kompetensi
untuk menambal atau menambahkan membackup kondisi kemampuan kita yang Iya, memang kita iya. ukur. Jadi Betul. seperti itu hitung-hitungannya. Misalkan tingkat bahayanya itu 100%, kita kekuatan kita 70%, kita butuh 30% bantuan, misalkan teman kita, saudara kita, anak kita, atau pemandu di sana, orang Iya. lokal dan segala macam. Nah itu Iya. supaya kalau bisa melebihi kemampuan kita itu melebihi tingkat bahaya yang terkandung di alam. Jadi Oke. paling aman ya harus melebihi sebenarnya. Kalau tingkat bahaya 100, kemampuan kita 100, ini juga masih ada peluang ya. Iya. Apakah alam kita Karena nggak prediksi ya, Pak ya? betul, kita nggak boleh Nggak bisa nggak boleh prediksi. sombong, nggak boleh takabur, segini. Jadi harus betul-betul prepare seperti itu. Sip. Oke Pak, tadi kita udah bahas, Bapak sudah bahas tentang apa namanya, kita bisa mengukur diri nggak sih gitu kan ya, betul. persiapan kita, terus udah gitu keamanan di lingkungan tuh yang tempat tujuan kita. Itu kalau ngomong soal persiapan seperti apa sih Pak yang harus dilakukan? Baik, tentu berkegiatan di alam terbuka itu physically sekali ya, physically dan sebenarnya technically dan physically. Nah, kita persiapannya harus mengupgrade atau minimal kita tahu nih kekuatan fisik kita seberapa sih. Trekking yang kita atau kegiatan yang kita akan lakukan itu berupa apa? Trekking kah, susur sungai, rafting atau apa? Nah, fisik kita ini ketika berkegiatan kita bisa mengukur, oh saya bisa 2 jam atau 3 jam jalan aktivitas fisik. Nah, kalau misalkan belum sampai ke level itu, maka kita berlatih artinya sehari-hari sebelum berkegiatan yang memang akan kita lakukan, kita sudah biasakan apa yang akan kita lakukan di alam terbuka nanti, itu kita breakdown ke dalam menu latihan. Nah, fisik itu di-upgrade, lakukan kegiatan sehari-hari mirip-mirip dengan kegiatan yang akan kita lakukan pada saat ke alam terbuka tadi. Oh, jadi fisik. kalau misalkan kayak untuk yang pemula atau siapapun mungkin ya, itu latihannya apa tuh Pak, kayak lari gitu ya, atau ya, misal kita nge-gym? mau mendaki gunung atau mau ke curug, itu kan berarti trekking ya, kemudian ada elevasi, ada perpindahan dari titik yang rendah ke titik tinggi, ada keterjalan. Itu sehari-hari kita biasakan itu, jalan kah atau lari kah, itu membiasakan otot-otot kita untuk tidak kaget nanti pada saat kita trekking yang memang kita rencanakan, mendaki gunung atau curug atau apa gitu ya. Nah, itu kita berikan, kita bisa buat menunya lari atau jogging atau trekking, itu untuk membiasakan otot-otot kaki kita. Kalau kita berencana mau bawa sendiri kebutuhan kita pada saat berkegiatan, berarti kita juga harus biasakan otot-otot bahu, otot-otot perut, otot-otot bawa ransel ya Pak ya. Misalkan kita ya mau bawa beban, kalau misalkan kita nggak menghitung diri, kita nggak sanggup, maka oh ya udah kita buat strateginya itu dengan mencari orang yang bisa membawakan barang-barang kita. Kalau kita nggak merencanakan itu, berarti kita harus menyiapkan diri kita sendiri untuk membawa kebutuhan kita. Nah, itu yang di breakdown menjadi kegiatan menu latihan berupa penguatan otot-otot yang akan kita gunakan. Sewa porter gitu ya Pak ya. Nah, contohnya memang kalau latihan juga kayaknya nggak mungkin nih saya bawa beban untuk kebutuhan kegiatan di alam nanti, ya udah berarti substitusinya mencari orang lokal untuk membawakan beban kita. Tapi kalau kita sanggup membawa sendiri, ya kita latih itu. Kita latih. Ya, Pak Arif, tadi kan kita sudah ngobrol tentang persiapan mental lah ya. Kita mengukur diri gitu ya, kemudian secara fisik. Lalu untuk perjalanan di alam ini, katakan perjalanan sehari atau mungkin menginap, itu kira-kira perlengkapan standar apa sih yang perlu dipenuhi Pak? Baik, kalau untuk kegiatan one day trek yang tidak menginap, kita fokus pada perlengkapan pergerakan ya. Perlengkapan pergerakan itu menjadi vital kalau kegiatan kita memang tidak menginap dan kita bergerak ke satu titik. Yang kita perlukan sepatu itu atau alat pelindung kaki ya,
spek sepatu harus betul-betul cocok dengan medan yang kita lalui, medan licin, tanah dan segala macam. Ini butuh sepatu khusus gitu ya, yang melindungi ankle atau yang ringan. Kalau beban kita tidak terlalu berat, mungkin yang low cut ya, tidak sampai ke ankle itu bisa. Kemudian celana yang ringan, yang mudah kering, yang kuat itu dibutuhkan. Pakaian juga yang nyaman, menyerap keringat, cepat kering juga. Dan mungkin dalam kondisi tertentu di gunung atau trek curug yang kita lalui kondisinya dingin, maka pakaiannya cukup hangat, misalkan seperti itu. Jaket kadang-kadang kita perlukan. Kemudian pelindung kepala ya, topi untuk semak-semak yang tajam dan segala macam itu diperlukan. Air minum, snack, bekal makan siang, kemudian tas kecil untuk mengangkut, kemudian jas hujan, alat penerang, headlamp cadangan kalau kita kemalaman dan segala macam itu standar. Standarnya itu ya. Iya. Jadi dari atas sampai bawah udah standarnya itu ya Pak ya. Betul, Oke. itu yang diperhatikan kalau kita kegiatan satu hari. Oke. Oke Pak. Ini kan sepertinya Bapak juga masih ada kegiatan lain. Sebelum kita tutup nih Pak, Bapak hari-hari kegiatan gimana sih Pak? Terima kasih Bu. Saya aktivitas sehari-hari memang di sekolah alam. Saya penanggung jawab outdoor activity di 3 level SD, TK, dan SMP yang sekolah alam Bogor. Jadi memang memantau supervisi, safety prosedurnya terjalankan, timnya bisa melakukan aktivitas, memfasilitasi kegiatan outdoor di anak-anak dengan safety. Ini saya sehari-hari di sini. Di luar selain sekolah alam, saya juga pemandu gunung. Saya tersertifikasi di Badan Kompetensi Sertifikat Negara gitu ya, keprofesian. Saya pemandu gunung resmi Indonesia, ada ininya, nomornya juga gitu. Oh gitu. Jadi, selain aktivitas di sekolah, saya di luar juga pemandu gitu ya. Pemandu ya. Ada asosiasi. Mandu ibu-ibu ya Pak ya. Semuanya saya dampingi, memastikan keselamatan ketika orang berkegiatan di alam terbuka. Itu spesialisasi saya, kompetensi saya di situ, mengadvise apa yang harus dipersiapkan, kemudian mendampingi, mengontrol kegiatannya, memberikan masukan aktivitasnya apa ketika melakukan kegiatan di titik yang diinginkan. Itu dulu tuh ilmunya ada sekolah khusus nggak sih Pak, atau ilmunya tentang kegiatan ini? Awalnya memang saya full di sekolah alam dari 2002. Saya senang, memang sebelum masuk sekolah alam pun saya sudah senang kegiatan di alam terbuka. Kemudian terasa di sekolah alam, kemudian saya menambah kapasitas, lebih mengupgrade lagi di organisasi Wanadri ya, pecinta alam tertua di Indonesia. Masya Saya Allah. masuk ke situ 2008. Di situ saya ada pendidikan selama 30 hari penuh digembleng di situ. Tidak hanya technically tapi mental, sikap, karakter di situ dibentuk, bagaimana menjadi penggiat yang baik, penggiat yang benar, tidak hanya skill saja yang dibutuhkan tetapi sikap. Alhamdulillah Pak Arif, alhamdulillah, terima kasih banyak nih ilmunya hari ini. Mudah-mudahan Pak Arif juga selalu sehat. Amin. Jadi bisa nemenin anak-anak kita di sini. Terus juga, juga. iya pasti dong Pak. Siap. Nanti kita kemana Pak? Kemana lagi nih ibu-ibu nih? Ya, kita masih banyak yang harus dieksplor nih. Indonesia ini luas. Iya banyak banget ya. Jawa Barat juga nggak habis-habis ya Pak ya. Betul, Bogor saja nggak habis-habis, Jawa Barat nggak habis-habis. Iya. Masih banyak tempat. Siapa ikuti kegiatan selanjutnya Pak? Mantap. Baik, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama.